Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran kelima dan keenam untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran kelima dan keenam di subtema 3 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi IPA KD 3.8 tentang menghemat penggunaan air, materi SPDP KD 3.1 tentang membuat dan mewarnai gambar cerita, materi Bahasa Indonesia KD 3.8 tentang menemukan informasi dari teks, dan materi PPKN KD 3.3 tentang keragaman sosial budaya masyarakat. Penghematan air. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari? Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menggunakan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Berikut ini cara penghematan air. Yang pertama, menggunakan air secukupnya. Yang kedua, mematikan keran ketika mencuci tangan atau gosok gigi. Yang ketiga, kurangi konsumsi barang yang menyedot air. Yang keempat, pakai sedikit deterjen untuk mencuci. Yang kelima, siram tanaman di pagi hari. Yang keenam, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Yang ketujuh, membuat lubang biopori. Yang kedelapan, memperbaiki kebocoran pipa. Yang kesembilan, mencuci pakaian sekaligus tidak sendiri-sendiri atau masing-masing. Berikut ini adalah contoh buklet berisi cerita ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan penghematan air. Buklet merupakan salah satu contoh gambar cerita. Lalu, bagaimanakah cara membuat gambar cerita? Langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, persiapkan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Yang keempat, penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat dapat dipilih satu yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah atau teknik kering. Pewarnaan dengan teknik basah menggunakan cat air, cat minyak, atau tinta. Sebaliknya, pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil warna, krayon, atau oil pastel. Mewarnai gambar cerita. Kita sudah belajar langkah-langkah membuat gambar cerita. Gambar cerita yaitu sebuah gambar atau urutan yang saling berhubungan sehingga membentuk sebuah cerita. Supaya gambar lebih indah dan menarik, gambar yang telah kita buat perlu diwarnai. Mewarnai sketsa gambar dapat dilakukan dengan teknik basah atau teknik kering. Kedua teknik tersebut mempunyai perbedaan. Yang pertama, teknik basah.
Media yang diperlukan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Gambar cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Yang kedua, teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Gambar cerita dibuat langsung pada kertas gambar dengan membuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu, diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering yang biasa digunakan adalah spidol, krayon, pulpen, air pastel, dan pensil warna. Selanjutnya kita akan belajar menemukan informasi dari teks. Dalam sebuah teks terdapat berbagai informasi. Biasanya setelah teks diberikan, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar lebih memahami isi teks tersebut. Jawaban pertanyaan tersebut ada dalam teks. Untuk memudahkan menjawab pertanyaan, kita dapat menggarisbawahi kalimat-kalimat penting dalam teks. Sebagai contoh, kalimat yang menyatakan tokoh, tempat peristiwa, dan sebab akibat. Anak-anak silahkan menyimak bacaan tentang uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun. Festival yang digelar dalam rangka Hari Jadi Banyuwangi atau Harjaba ke-245 ini menyuguhkan beragam tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang megah. Rakyat Banyuwangi berpesta, penampilan seluruh peserta mampu mengundang decak kagum. Berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan menghibur. Tidak hanya para penari dan aksi teatrikal yang tampil dengan memikat, pawai mobil dengan aneka lampu yang menampilkan miniatur budaya daerah juga mampu mencuri perhatian. Ratusan pendukung acara pun tampil dalam balutan kostum yang atraktif. Ditambah iringan musik tradisional sepanjang acara membuat suasana malam Banyuwangi begitu meriah. Menurut Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Bramuda, Festival Kuwung 2016 mengangkat tema Kembang Setaman Bumi Blambangan. Tema ini sebagai perlambang keharmonisan hidup masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya. Di Banyuwangi sendiri beragam etnis seperti suku Jawa, suku Using, suku Bali, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab menjadi penduduk daerah yang telah berpuluh tahun hidup berdampingan dalam kerukunan, katanya. Festival Kuwung pun membingkai keragaman budaya beragam etnis dan suku tersebut dalam rangkaian fragmen yang menarik. Pembukaan Kuwung menyuguhkan tradisi saulak suku Mandar. Tradisi saulak merupakan tradisi pernikahan khas warga Mandar yang merupakan warga pesisir pantai. Berikutnya, pawai menampilkan etnis Jawa Matraman membawakan fragmen berjudul Cungkup Tapan Rejo yang mengisahkan babat alas warga Jawa dalam memulai kehidupan baru. Etnis Tionghoa juga memeriahkan acara dengan menampilkan fragmen bertema Leong Harmoni Tionghoa. Mereka menampilkan berbagai tarian dengan kostum khasnya. Suasana semakin meriah dengan penampilan barongsai. Sebelumnya, Festival Kuwung juga dimeriahkan oleh penampilan devel perwakilan dari beberapa daerah seperti Kota Bogor, Kediri, Sleman, Probolinggo, hingga Sumbawa Barat yang menampilkan tari kipas. Selain itu, juga ada penampilan suku Using yang menampilkan sarina kembang bakung. Cerita ini mengisahkan kegigihan dan semangat masyarakat desa dalam melestarikan budaya adat Using. Sementara itu, pawai etnis Madura tampil dengan pakaian khas daerahnya. Para penampil membawakan tari topeng dan fragmen yang mengisahkan mata pencarian mereka sebagai petani kakao. Etnis Bali menampilkan tradisi melasti Bali Banyuwangen. Juga tidak ketinggalan atraksi ogoh-ogoh yang menjadi ciri khas perayaan Nyepi Umat Hindu. Keragaman sosial budaya masyarakat. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Indonesia terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa, suku, agama, dan masih banyak lainnya. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan yang perlu disyukuri.
Berikut beberapa sikap yang perlu dikembangkan untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, sikap toleransi. Menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda dinamakan sikap toleransi. Yang kedua, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Dengan mempelajari budaya daerah lain, kita dapat mengetahui cara hidup suku lain. Beraneka ragamnya kebudayaan ini disebabkan adanya faktor geografis yang berbeda di setiap pulaunya. Yang ketiga, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan. Keberagaman kebudayaan adalah suatu kekayaan negara yang sangat berharga serta perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut serta dalam melestarikannya. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kelima dan keenam di subtema 3 tema 8. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.